Hai hai hai, hello, kembali lagi di channel admin Akademi Financial. Hahaha. Sudah lama sekali ya kita nggak ngobrolin saham, ngobrol-ngobrol santai ya. Sudah hampir 1 minggu ya. Admin terakhir kurang lebih 1 minggu yang lalu mengupdate beberapa rekomendasi saham ya, khususnya untuk saham yang berpotensi memberikan cuan multi bagger gitu ya. Terima kasih ya untuk para subscriber admin, follower-follower. Jadi 2 video admin kemarin lumayan trending ya. Terima kasih atas subscribe-nya, like-nya, dan komen-komen ya. Kalau misalkan belum belum paham ya terkait dengan analisa-analisa, mungkin ada yang kurang, bisa tulis-tulis lah di kolom komentar. Di TikTok juga lumayan rame ya. Jadi admin mengupload 2 video ya terkait dengan unboxing saham. Yang pertama kita ulas ya, kemarin ada AMAN. Kurang lebih sudah naik sekitar 13% ya, ke 13% lebih. Kemudian yang belum jalan SMGA ya. Jadi ini memang untuk unboxing saham yang berpotensi cuan multi bagger ini jangka waktunya ya cukup panjang ya. Ini karena kemungkinan besar juga ada beberapa saham yang market makernya lagi sibuk ya di saham lain gitu. Jadi masih tahap akumulasi ya. Akumulasi dikit, pelan. Nah, kita biasanya seperti itu ya, pelan nanti sampai tahap tertentu. Ketika barang sudah kering, maka market maker akan menaikkan saham itu. Jadi untuk kali ini seperti yang admin sampaikan ya, untuk saham-saham, kenaikan saham itu disebabkan oleh beberapa hal ya. Jadi yang admin bahas sekarang ini adalah harga saham yang rendah tapi memiliki potensi fundamental yang cukup baik ya. Jadi nanti yang namanya price action itu juga akan menyesuaikan yang namanya fundamental perusahaan ya. Selain nanti ada beberapa sentimen. Baik, ini adalah edisi yang ketiga ya. Gimana ya? Ini subscriber admin udah pada cuan atau belum ya? Atau masih nyangkut parah ya? Nah, ini harusnya udah pada cuan ya, karena IHSG 2 minggu ini sudah ya naik tinggi ya. Terkait dengan industri pasar modal kita ya, secara kondisi ya bagus ya, nggak ada gejolak-gejolak lagi ya. Yang penting pemerintah tutup mulut aja ya, jangan komentar soal saham ya, komentarnya yang lain aja gitu. Ntar komentar soal saham gitu kan, nanti DPR ke BI gitu, wah nanti juga bergumur lagi ya, itu merah lagi nanti IHSG ini. Oh, IHSG judi wah itu. Jadi ini ya, biar kita harapannya di makro ya, kondisi makro ini ya, terutama di IHSG ini jangan di sangkut pautkan dengan politik ya sesaat ya. Oke, untuk unboxing ini juga nantinya ada beberapa hal yang admin sampaikan ya. Di sini juga ada analisa-analisanya gitu. Bagaimana cara menilai suatu perusahaan dari sisi faktor fundamentalnya ya, kinerja keuangan ya tentunya ya. Kemudian dari sisi teknikalnya seperti apa, bandarmologinya seperti apa. Kemudian ada biasanya admin juga mengecek yang namanya public expose. Jadi tonton sampai habis ya. Jadi kalau insya Allah kalau sampai habis ya, beberapa hal pasti dapat ilmunya ya. Ada beberapa komen, terima kasih admin, ini mantap sekali nih ilmunya ya. Ya sama-sama ya, kita admin juga berusaha untuk memberikan edukasi ya di sini. Jadi kembali lagi ya, ini untuk yang pertama selalu kami sampaikan disclaimer dulu ya admin ya. Oke, jadi untuk rekomendasi saham atau unboxing saham ini bukan merupakan ajakan untuk membeli dan menjual ya. Ya tentunya sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan admin adalah edukasi dan sebagai sarana informasi ya. Admin selalu sharing ya terkait dengan strateginya seperti apa, cara menilai sahamnya seperti apa. Nah, kemudian titik entry-nya nanti ke teman-teman juga pasti akan melihat ya secara langsung di video ini. Nah, berhubungan dengan saham ya, ya tentunya di saham risiko itu selalu ada. Ya, kita masuk ke pasar saham ini ya mengandung risiko, maka pertimbangkan nanti yang namanya risk and reward-nya.
Nah, tentunya juga lakukan riset secara mandiri untuk kinerja masa lalu bukan jaminan ya. Jadi perusahaan yang kinerjanya bagus mungkin sahamnya belum naik ya. Tapi di masa depan juga belum jaminan dia akan mengkonversi fundamental yang cukup baik juga gitu. Jadi selalu lakukan riset. Dan admin tidak bertanggung jawab atas keputusan pribadi Anda. Nah, tentunya selalu pertimbangkan profil risiko Anda dalam pasar saham ini. Gunakan style yang cocok dengan Anda. Apakah sekarang masih investing ya nggak apa-apa ya, beli saham tidak harus dicek setiap hari gitu kan. Nah, kita tabung ya, menabung saham ya yang sempat booming ya. Nabung saham dengan strategi compound. Nah, ada juga day trading. Nah, ini setiap hari beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi gitu. Atau scalper ya, scalper ya nggak apa-apa. Tapi yang penting dari sisi pengetahuan sudah kita upgrade ya. Jangan sampai dari sisi teman-teman di sini ya tidak punya dasar yang kuat ya atau basic yang kuat, tapi kita sudah mencoba strategi yang jauh lebih expert. Jangan ya, nanti ya bisa beli di atas gitu kan, bisa nyangkut nih berdarah-darah, nangis ya. Jangan sampai ya. Oke nih, selanjutnya langsung saja ya untuk kali ini unboxingnya ini ya, potensi saham yang akan mendatangkan cuan multibagger. Nah, kali ini kami rekomendasikan lebih di PT Solar RCR Energi Tbk ya, atau Sola. Nah, Solar ya, ini bacanya gimana ya? Solar atau solar ya. Pokoknya ini ya. Jadi solar ini bergerak dari bidang perdagangan aspal. Oke, jasa konstruksi dan industri pengolahan aspal baik dilakukan oleh perseroan maupun entitas anak. Ya namanya aspal ya, aspal itu kan dibutuhkan ya untuk pembangunan jalan gitu kan, untuk mengembangkan infrastruktur ya. Infrastruktur nggak hanya di bidang ini ya, sarana publik ya. Jadi infrastruktur itu ada yang di perusahaan-perusahaan pertambangan ya di tambangnya ya, di setnya lah ya gitu. Mereka mau bikin tambang ya pasti mengembangkan yang namanya infrastruktur pertambangan ya, salah satunya ya jalan ya, jalannya di aspal. Nah, ini juga solar ini juga masuk ke jasa konstruksi juga ya. Oke, kemudian industri pengolahan aspal ya, tentunya nanti kita simak ya. Ini menarik nih, kalau aspalnya juga dimiliki oleh solar ya, secara bahan bakunya juga lebih ini ya, lebih dari hilir ke hulunya lebih oke ya harusnya ya. Dan ini di sini juga disebutkan bahwa mereka mempunyai perseroan, mereka mempunyai entitas anak. Nah, entitas anak tadi kita coba cek ya langsung ke informasi di Stockbit yang lebih oke ya. Ya, ini kenapa mimin Stockbit ya, informasinya lebih oke aja ya. Oke, saat ini Sola ini harga sahamnya di 113 ya. Ya, ini sempat ya admin lihat sahamnya itu sempat tertidur sangat lama ya. Ini di 2024 ya, 2025 juga masih tidur. Di April ya, di April itu baru ada gerakan naik ya, bangkit dari tidur ya. Jadi saham ini sempat tidur bisa dibilang sangat lama ya. Nah, kita coba cek di company background ya. Tadi sudah admin sampaikan ya, Sola ini bergerak di bidang perdagangan aspal ya, jasa konstruksi dan industri pengolahan aspal. Oke. Kemudian jasa konstruksinya terdiri dari layanan apa aja ya? Layanannya ini ya, untuk jasa konstruksi ada layanan rekayasa, pengadaan dan konstruksi untuk pembangkit listrik, gas, uap dan biomasa. Wah. Punya pembangkit listrik ya. Kita coba nanti berapa megawatt ya untuk kapasitasnya ya. Kemudian di sini ada jasa konstruksi mechanical dan electrical, oke, dan bangunan industri dan perpipaan ya. Ini jasa konstruksi MEP ya, mechanical, electrical dan plumbing ya. Terutama ini untuk gedung-gedung pertambangan juga membutuhkan ya untuk konstruksi ini. Menarik. Sementara untuk kegiatan usaha industri pengolahan aspal hanya dilakukan oleh entitas anak. Oke, I see ya. Ini untuk industri pengolahan aspalnya dilakukan oleh entitas anaknya sendiri. Jadi oke ya, kalau dia
nanti bangun jalan gitu ya, ngambilnya dari entitas anak ya. Jadi untuk biasanya itu kalau dalam perusahaan holding, nah itu biasanya ada sinergi antar bisnis ya, untuk ya tentunya efisiensi dan untuk memaksimalkan potensi pendapatan ya, biar nggak keluar kantong kiri kantong kanan kan sayang ya. Jadi satu kantong aja dan nanti bisa dikonsolidasikan. Nice ya. Oke, di sini juga prinsip bisnis perseroan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, baik dari kualitas produk, pemilihan produk, harga yang bersaing, dan ketepatan waktu pengiriman. Oke, nah sasaran untuk marketnya, nah ini tadi ya, menunjang proyek pemerintah, proyek swasta, sektor energi, dan industri terkait lainnya. Oke, kita coba cek ya, beranjak ke entitas anaknya. Yang pertama ada PT Solabit Bitumen Industri ya. Bisnis stepnya itu bergerak di bidang pertambangan, industri, dan perdagangan. 100% ya dimiliki ya, sebagai kepemilikan langsung ya ini. PT Aspal Polimer Emulsindo, konstruksi, industri, perdagangan, dan pengangkutan. Ini juga 100%. Kemudian ada Bumi Raya Energi Hijau, pembangkit tenaga listrik, itu 99%. Oke, ada Solabit Bitumen Borneo. Oke, ada PT Modifikasi Bitumen Sumatera, industri pertambangan, ketenaga listrikan, konstruksi, dan perdagangan, dan PT Aplikasi Bitumen Indonesia, konstruksi, industri, perdagangan, dan pengangkutan. Nah, ini pengendali ya, 99% semua ya, ada yang 100%. Oke, ini menarik ya. Nanti kita coba cek lebih dalam ya untuk subsidiariesnya ini. Memang dia supportnya apa ya di PT Sola sendiri ya sebagai holding. Oke, di sini ada shareholdersnya. Shareholdersnya dari PT Energi Hijau Investama 57%. Kemudian masyarakat non-warkat 19%. Nah, PT Solabit Terminal Bitumen 9%. PT Asara Harja Persada 7%. Nah, ini admin suka ya dengan komposisi shareholder seperti ini ya. Jadi masih ada pengendali ya, yaitu PT Energi Hijau Investama. Jadi kebanyakan ya kalau berdasarkan pengalaman admin ya, kalau shareholdersnya itu ada pengendalinya ya, ya tinggal tunggu waktu aja ya. Kalau fundamentalnya bagus gitu kan, secara teknikal bagus, itu juga nantinya akan ada ini ya, ada agenda tersendiri untuk memaintain ya harga sahamnya gitu. Meskipun tadi cukup dramatis ya, sudah sampai tertidur ya. Kalau saham sampai tertidur di harga 50 itu waduh, ngeri-ngeri sedap ya. Mau dijual juga susah gitu kan. Jadi secara ini ya, secara track recordnya ya, kalau sudah tidur ya di harga 50 ini sebenarnya yang ngeri-ngeri sedap. Cuma kita coba cek ya dari sisi fundamentalnya, dari Sola ini juga sangat bagus ya potensi ke depan ini. Bisa jadi dalam waktu dekat ya 2025 ini bisa melejit ya. Nanti admin bahas ya secara detail ya di kinerja keuangannya. Kemudian ini direksi dan komisarisnya ya, Pak Muhammad Badaiwi. Waduh, Pak Badaiwi ini menggenggam saham 3,33%. Oke, terus Pak Imam Bukhari ya 2%. Oke lah ya, ini cukup besar ya Pak Muhammad Badaiwi ini ya. Pak Badaiwi ini memegang saham Sola 3%. Nah, secara jumlah shareholdersnya juga ya untuk ini ya, perubahannya juga tidak signifikan ya. Itu baru dari rentang ya, dulu itu sempat naik ya di Januari 2025 di 9 ribuan. 30 Juni di angka 6.751 ya. Ini kemungkinan ya karena beberapa hal ya, tadi sahamnya sempat tertidur lama ya dari 2024 sampai dengan April 2025 di harga 50. Nah, padahal di sini ya secara historis IPO price-nya itu di angka 110. Nah, ini menarik ya. Angka price-nya di 110 dan amount-nya dulu dapat menghasilkan dana segar ya 72 miliar. Nanti kita coba cek ya kalau ada datanya enggak ya untuk penggunaan dari sisi ini ya, dari sisi dana IPO-nya ya. Kemudian di sini
Oke ya, jadi Pak Baidawi tadi selaku direktur utama ya. Pak Baidawi selaku Badawi ya. Sorry sorry agak susah ini. Pak Badawi ya, Pak Badawi mohon maaf ya, ini sudah sebagai direktur utama ya. Oke. Kemudian kita cek insidernya ya. Wah, insidernya mantap betul ya. Ini Pak Dirutnya beli saham terus ya. Oh, ini terakhir di 18 Juli 2025. Pak Badawi beli 3 juta lembar saham. 3,2 juta ya. Mantap nih 3%. Ini ya, jadi 3,5% ya. Itu kepemilikannya naik terus ya Pak Badawi ini di bulan Juli. Wah, rutin sekali ya, rutin beli saham ya. Bulan Juli, kemudian Mei 2025, kemudian Februari, kemudian sebentar. Oh iya, Februari ya, Februari beli juga, ya kan? Juli beli, Mei tadi enggak ya? Ini Pak Ahmad Alwi ya yang beli. Tapi di sini memperlihatkan dari Pak Badawi ini mengkoleksi ya, mengkoleksi harga saham dari harga 50 ya. Dari Agustus 2024 ya, tadi sempat tertidur Pak Badawi nambah saham terus harganya. Nambah terus ya kepemilikannya ya, dari 2%, 2,7% sampai di angka 3,5% ya. Terakhir di harga 120. Nah, harga sekarang kan 100 ini ya, 113 ya. Oke, dan ini belum pernah menjual ya. Belum pernah menjual saham ya nih Pak Badawi ini. Pak Dirutnya aktif ya. Jadi memperlihatkan ya seperti ini ya teman-teman, kita lihat insider, terus yang beli dirutnya ya atau direksinya ya itu juga bisa mencerminkan optimisme juga ya. Jangan, namanya Pak Dirut tuh kan udah tahu ya harga perusahaannya mau ngarahnya kemana gitu kan, nilainya berapa gitu, untuk labanya nanti proyeksinya berapa, prognosa sampai akhir tahun berapa gitu. Bapaknya udah tahu, itu udah pegang angkanya gitu. Ya itu kemungkinan Pak Badawi ini optimis ya terhadap perusahaan ini ya, Sola ini ya, bisa melejit ya untuk harga sahamnya. Jadi beliau berkoleksi cukup besar ya dari 2024-2025 gitu. Hanya ada penjualan dari Pak Hasnan Riswandi ya, dan itu pun kecil ya, 318 ribu ya lot. Oke, dari sisi insidernya oke ya, dari direksi beli terus ya, rutin. Kemudian corporate action kita coba cek. Oke, perusahaan pernah bagi dividen ya, baru saja ya di bulan Juni, bulan 26 Juni ya, kumdetnya meskipun kecil ya, 0,6 perak ya. Ini baru ada pembayaran ya 18 Juli 2025. Oke, nggak apa-apa ya, dengan yang penting ada inisiatif ya dari manajemen ya untuk membagikan dividen itu sudah cukup bagus. Belum pernah stock split, right issue juga belum. Kemudian, nah ini public expose ya, nanti kita coba cek ya public expose di 18 Juni 2025. Ada RUPS kah? Oh, RUPS-nya udah ya, udah nggak ada lagi ya. Oke, kita coba cek langsung ya ke stream ya, ke stream. Nah, kita coba lihat dari sisi ini ya, pergerakan terakhir ya, value-nya perdagangan di 2,8 miliar. Ini ya bisa dibilang untuk value seperti ini ya sudah cukup ramai ya. Kalau kita lihat dari sisi lotnya ya, lotnya ini udah puluhan ribu dan ratusan ya di sini. Oke, jadi udah nggak sepi ya, karena ini juga kalau dilihat secara sudah pernah mencapai di angka sekitar 160-an ya. Oke, jadi ini pernah naik ya, udah beggar ya, bisa dibilang beggar ya, beggar. Udah 2 kali ini ya. Oh belum ya, belum kan ya. Baru 1 kali ya, 1 kali beggar 100. Oke. Kemudian saat ini, nah di perdagangan terakhir ini kita lihat, nah banyak ya untuk trade booknya, banyak yang beli ya 175 ribu lot ya dibandingkan yang sell 285. Oke. Ini menarik ya, terakhir di perdagangan terakhir ini yang masuk, coba kita lihat ya, dari foreign ya mungkin ya. Oke, oh domestik ya. Oke. Foreignnya hanya 77 juta, ditambahin sekitar 100 juta lot ya. 100 juta ya. Sorry, ini lotnya. Oke, kemudian
dari seluruh investor. Nah, XL ini keluar ya, cukup besar. Ini mungkin udah nggak tahan ya. Kemungkinan ini cut loss ya di XL ini sobat ya. Tapi nggak tahu juga ya. Karena di sini ditampung ya, ditampungnya sama ZP, kemudian dari AK, LG gitu kan ya. Tapi yang jualan tuh XL, PD, SKI, ya, BCS, MG, CC. Ini ditampung. Nah, ini menarik ya. Saya tuh paling suka kalau ke apa namanya? Posisinya seperti ini ya. Jadi ini di sisi yang beli, kemudian nih yang jual gitu kan. Nah, kalau ini yang beli nih yang nggak ini ya, maksudnya lebih sedikit ya. Kalau di sini lebih sedikit terfokus ya, terkonsentrasi gitu. Kemungkinan ini ada inisiatif untuk sudah mulai melakukan akumulasi ya gitu. Tapi yang jual banyak nih, yang jual banyak ya, jual banyak, maksudnya yang banyak itu dari beberapa sekuritas ya, tapi ditampung oleh hanya beberapa broker aja gitu. Nah, ini saya kurang lebih seperti itu ya, maksud admin. Nanti coba tanya ya kalau misalkan kurang jelas. Jadi intinya seperti ini ya. Ini dari sisi buy value-nya ya, ini kita lihat. Nah, cuma sampai sini ya. Tapi sell value-nya seperti ini ya, dari sampai bawah ya mereka jual. Tapi yang paling banyak dari XL ya. Tapi ditampung sama YB langsung, ini yang paling besar. Becky juga nampung ya 100 jutaan. Nah, ini juga kalau kita lihat di data broker summary-nya ya, top 1-nya memang sedang melakukan small ya distribution. Top 3-nya ya ada akumulasi tipis-tipis ya. Top 5-nya juga normal accumulation. Ini bisa dibilang bagus ya untuk apa namanya, kondisi dari sisi perdagangan terakhir yang mencerminkan ada akumulasi mulai masuk ya. Kita coba cek 5 hari terakhir. Oke, 5 hari terakhir nih BK juga masih jualan ya, KK juga masih jualan. Ini XL juga masih memegang ya di angka cukup tinggi ya. Ini ya, angkanya ini karena di angka 119 ya. TP malah di 128. Kalau dari awal Juli, nah ini XL cukup ngeri sedap ya, masih nyangkut di atas ya di 126. Oke, kita coba cek ya dari April ya. Oke, April justru di sini kita lihat AZ punya barang di 117. By average-nya ya. Oke. Ini kita coba cek dari April, MG juga masih ada barang ya di sini. Oke, kemudian kita coba cek apa lagi nih? Kita coba cek kalau dilihat dari historical ya, secara daily ya memang value-nya ini masih kisaran ya ini ya single digit ya, belum pernah di 21 Juli ini 10 miliar ya. Belum terlalu rame, tapi ini justru bisa menjadi momentum ya, kita bisa melakukan untuk fokus ya ke titik entry nantinya. Nah, ini karena secara monthly pasti kelihatan ya. Nah, April mulai bangun ya. 8 April ini mulai di HK ya, ini di HK ya, di apa 51 ke atas ini sampai 66, kemudian 118, kemudian sempat di 140 ya di bulan Juni ini. Besar sekali ya untuk transaksinya ya, terakhir ini besar sekali nih secara monthly-nya. Secara monthly-nya cukup besar. Kemudian di bulan Juli ini banyak ya, kita coba nanti lihat chartnya juga sudah mulai patah ya, patah tren ya, turun. Tapi kita coba lihat ya nanti titik supportnya itu sebenarnya di mana gitu. Oke, kita langsung ke chartnya aja ya biar lebih enak ya. Ini kalau nggak lihat chartnya agak susah soalnya. Oke, kita masuk ke chart ya. Jadi bangun itu di sini ya. Sola itu bangun. Nah, mulai bangun 24 April ya. Naik terus gini sampai tertinggi itu di 159 ya. Ini satu berapa ya? 162. Oke ya. Ini maksudnya apa gitu? Ini maksudnya ini ada dua ya teman-teman ya. Ada bandar movement overlay dan foreign flow ya. Foreign flow overlay ya. Jadi kita lihat seperti ini ya. Ini yang warna biru. Ya, ini kita coba lihat namanya pergerakan bandarnya ya. Ya, pergerakan bandarnya sebenarnya belum masif untuk mengeluarkan barang-barangnya ya gitu loh. Jadi masih oke gitu.
Tapi ini secara foreign ya, foreign flow underlay ya, ini memang sudah buang barang ya. Tadi juga sudah kelihatan BK sama KK juga buang barang yang cukup besar. Jadi bandar asingnya keluar ya di sini. Nah, ini juga kelihatan ya di sini ya. Di sini bandar asingnya net foreign buy atau sell-nya nih, berarti kalau merah net foreign sell ya. Besar sekali. Kemudian dari sisi MACD-nya ya masih negatif gitu kan. RSI-nya di angka 39,4. Oke. Bandar masih di sini, masih keluar barang ya. Secara volumenya masih keluar barang. Belum ada tanda-tanda secara volumenya meningkat ya. Tapi di perdagangan terakhir ini muncul candle hijau ya di sini ya. Ada muncul candle hijau. Nah, ini kita coba cek ya apakah karena di sini bisa memperlihatkan yang namanya support ya. Cukup kuat ya kalau di sini ya. Nanti kita coba cek ya. Di sini kan pernah ada support ya di angka ini ya. Oke. Sekitar 110 113 ya. Oke. 110 113. Nah, ini cukup bisa menjadi ini ya, bisa menjadi pertimbangan ya. Ini bisa dibilang sempat di sini kan ada sideways ya di bulan Mei, sideways gitu kan. Baru di 28 Mei dia mulai ini ya, breakout ke sini ya. Oke, ini mulai ada breakout. Mulai ada breakout gitu. Tapi di sini sempat ada sideways. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini ya, teman-teman. Kita nanti coba cek dari sisi volume profilnya ya. Kalau dari volume profilnya kelihatan, kita bisa melihat ya, yang bisa kita jadikan titik support dan resistennya itu di angka berapa. Oke ya, ini cukup ya di Stockbit. Kita lihat volume profilnya ya. Kita biasanya menggunakan yang namanya trading view ya. Nah, ini kelihatan ya dari sisi profil volumenya ya. Oke. Jadi ya 24 April tadi kan mulai ada pergerakan ya. Ada pergerakan, mungkin sebelumnya sudah ada ya 51, 50 gitu, tapi mulai ada pergerakan masif itu kan di tanggal 24 April gitu kan. Jadi ini kalau diukur ya volume profilnya ya, biasanya saya mengambil titik-titik breakoutnya ya. Ini kan 24, kemudian di sini ada tanggal 6 Mei. Kemudian di sini tanggal 4 Juni. Nah, 4 Juni ini belum ada breakout lagi ya. Belum ada validasi breakout lagi ya ke atas karena harganya turun. Oke. Jadi di sini profilnya itu hampir sama ya. Ternyata di awal-awal ya di April ini volume profile ya kan. Untuk volume terjadi perdagangan, kemungkinan ya ini bisa dibilang adanya demand ya. Demand itu di harga sekitar 113 ya. 113 di sini. Kemudian di breakout kedua, ya ini yang tadinya saya bilang sideways tadi ya. Itu rata-rata ya demand-nya gitu, rata-rata volume profilnya di harga di 112 ya. Banyak terjadi transaksi gitu aja ya. Lebih enaknya memahaminya seperti itu ya. Itu bisa dijadikan yang namanya titik supportnya gitu. Kemudian naik lagi. Nah, naik lagi ini dia membentuk volume profile lagi nih, banyak terjadi perdagangan ya. Ini barnya yang paling banyak ya, itu di 138. Nah, tapi pada waktu itu ketika harga naik dan turun, itu jebol ya teman-teman di sini. Ini jebol ke bawah, terus berarti ini bisa jadi resisten baru nantinya gitu ya. Karena support yang asumsinya di sini ada demand ya, demand karena terjadi transaksi yang cukup banyak secara profilnya gitu, diasumsikan support di sini, ternyata ini jebol. Nah, ini sempat naik disentuh ya di tanggal 9 Juli, tapi dia nggak bisa ya, nggak tembus ya. Nah, ini karena nggak tembus dia turun. Nah, turun berarti dia akan mencari titik support. Di mana titik support? Nah, titik support ini kita lihat berdasarkan volume profile historicalnya. Dia di angka 100 berapa ya ini? 112 113 ya. Ini 112 lah enaknya ya. Angka sekarang di 113. Nah, ini mendekati ya. Nah, ini bisa dibilang di angka range ini 110 sampai 112 itu bisa dikatakan sebagai
supportnya gitu. Karena dari sisi historis, nah ini pernah terjadi transaksi yang cukup besar ya, barnya cukup besar nih, cukup banyak ya di sini. Oke, nah biasanya ada pertanyaan gimana Min selanjutnya? Ya kita tunggu ya, di sini kita tunggu di harga ini apakah nantinya ada pergerakan pullback ya. Nah itu trading di area pullback itu sangat admin suka ya, paling suka itu trading di area pullback atau di breakout ya. Itu sih yang sebagai apa namanya, bukan jaminan ya, tapi di sini beberapa strategi admin mulai berjalan ya kalau kita trading di pullback atau di area breakout resisten gitu. Jadi kalau ini kita apa namanya, kita lihat pergerakannya nanti akan naik ya, berarti resisten yang akan ditembus ya atau akan disentuh dulu di harga sekitar 138 gitu. Kalau ini tertembus ya ini akan bakal naik terus gitu kan sampai nanti ada resisten lagi ya sekitar 160-an gitu. Jadi kenapa ini di candlenya hijau? Ini sebagai ini ya, sebagai tanda ya bahwasanya ini sebenarnya secara historical ada area demand ya, area demand di sini ya. Oke, mungkin itu ya dari sisi apa namanya teknikalnya ya. Kita coba masuk ke secara fundamental ya. Oke. Secara fundamental gimana Min? Nah, kita coba cek ini ya di case statsnya. Enak ini udah. Kalau stock bid itu kita udah komplit ya. Kita lihatnya udah langsung ya. Langsung kita dapat informasi net income. Oke ya, net income-nya ini fantastis ya. Q2 2025 sekitar 10 miliar. Dibandingkan 2024 jauh 5 kali lipatnya nih QOQ-nya ya, kuarter-kuarternya ya. Kemudian Q1-nya juga sudah membukukan laba ya 113 miliar. Revenue-nya kita coba cek organik ya, ini revenue-nya mantap ya. Mantap 10 miliar 2024, Q2-nya 85 miliar ya. Oke, Q1-nya juga sudah menunjukkan pergerakan atau pertumbuhan yang signifikan ya dibandingkan 2024-nya. Secara EPS pasti ini secara EPS-nya juga akan mengikuti ya karena ada lonjakan laba yang cukup tinggi. Oke, dividen yield-nya ya masih cukup kecil ya, tapi yang penting mereka ada komitmen ya untuk membagikan dividen yang udah cukup bagus. Nah, kalau dilihat PE-nya memang sudah cukup tinggi ya di 18,35 ya secara annualized-nya ya. Kemudian dari book value, current price to book value-nya juga bisa dibilang sudah nggak ini lagi ya, sudah nggak murah lagi ya, 2,35 ya. Oke, tapi gini ya teman-teman ya, dalam memvaluasi saham itu kita tidak bisa berpaku ya terhadap ya tadi saya admin juga disclaimer ya, kinerja masa lalu bukan jaminan ya. Ini mungkin secara book value-nya mahal ya di 2,35 atau PE rasionya 18 gitu. Tapi kita juga melihat bagaimana forward looking-nya gitu loh. Strateginya seperti apa? Namanya kalau misalkan dia itu berdagang ya, berbisnis, punya perdagangan aspal, punya perdagangan atau layanan jasa konstruksi gitu. Kita juga harus melihat yang namanya kontrak yang diperoleh gitu ya. Jadi tidak serta-merta wah ini 2024 minus ini gitu. Jadi kedepannya ini wah ini enggak bagus ini perusahaannya, kurang tepat ya teman-teman ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan seperti ini kita harus selalu update ya. Ya di Stockbit ini juga ada ya beberapa report yang ya cukup update ya di untuk laporan-laporan ya. Perolehan kontrak baru itu merupakan kunci perusahaan ya bisa membalikkan yang namanya kinerja keuangan yang mulainya mungkin masih rendah atau mungkin minus gitu. Tapi ini namanya kontrak kalau diperoleh itu juga bisa dalam jangka waktu pendek maupun panjang, ini berpengaruh terhadap kinerja gitu kan. Nah, kita bisa memproyeksikan bagaimana sebenarnya tahun 2025 Sola ini seperti apa. Nah, ini baik ya, nanti kita coba cek perolehan kontrak barunya dari Sola ya. Oke, kita coba secara historis dulu ya. Secara historisnya memang seperti ini ya. Market cap-nya juga masih kecil, 371 miliar gitu kan. Gross profit marginnya sangat tinggi ya di 38%.
Kemudian menyusut ya, operating profit marginnya di 5,78%, net profit marginnya di 11%. Ini sudah oke ya teman-teman. Kalau di sektor jasa konstruksi atau perdagangan itu 11% menurut saya sudah oke ya. Udah bisa dibilang ya udah cukup lah ya sebagai ini ya, sebagai titik awal dulu ya gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari 15 atau 20%, wah ini juga cukup fantastis lagi ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi current rasionya ya, current rasio 2,23, oke ya, lancar ya. Untuk quick rasionya juga 3,33. Kita coba cek ya, secara cashnya memang di sini 6 miliar ya, 6 miliar, asetnya di 200 miliar. Ya masih ratusan ya. Untuk sisi aset, ekuitasnya juga cash from operationnya ini minus ya, masih minus tipis ya, 5 miliar. Ini kan nanti kita coba cek ya lebih dalam. Kemudian free cash flow-nya juga minus 5 miliar. Oke, kalau kita lihat dari sisi hutang ya, debt to equity rasionya 0,20 ya, oke ya. Masih oke, kurang dari 1. Return on assetnya 7,58 sudah oke. Return on equity-nya 10% ya. Ya masih lebih tinggi ya dari suku bunga deposito maupun obligasi. Menurut saya sih masih oke ya dari sisi ini ya. Dari sisi rasio-rasio. Kemudian paling ini ya yang patut kita tandain ya, nanti di sales outstanding-nya cukup besar ya. Jadi konversi piutang terhadap untuk menjadi cash ya 212 hari. Kemudian perputaran persediaan 121. Nah, kalau cash conversion cycle secara keseluruhan ya ini 333 hari gitu. Siklus perusahaan dalam mengkonversi kas gitu. Oke. Dari sisi manajemen efektifnya ya, kalau selain ROA sama ROE-nya tadi juga masih ini ya, masih memerlukan perhatian ya. Oke, tapi di satu sisi gini ya teman-teman, kalau nanti melihat dari sisi rasio ini gitu, nanti kita coba cek profil piutang usahanya. Nah, banyak dari pihak ketiga atau dari pihak anak, entitas anak ya. Kalau dalam satu entitas anak menurut saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu risky ya, nggak terlalu signifikan gitu. Jadi bisa di set lah gitu. Kalaupun nanti membuat cadangan kerugian piutang itu bisa moderate ya, bukan konservatif lagi kalau misalkan dari sisi entitas anak gitu. Tapi kalau dari sisi nanti yang memiliki piutang usaha itu pihak ketiga, nah pihak ketiga ini di luar entitas anak ya. Nah itu biasanya lebih konservatif ya teman-teman. Kalau misalkan untuk piutangnya, agingnya ya, misalkan lebih dari 60 hari gitu kan, itu udah harus yang namanya dihitung berdasarkan expected credit loss-nya ya. Seperti itu ya untuk perhitungan piutang ya, itu panjang sekali nanti kalau admin cerita terkait itu ya. Oke, secara kinerja keuangan ya, ini memang terjadi lonjakan ya tadi ya. Dari lonjakan dari net income dan revenue-nya. Maka kita coba cek secara detail di laporan keuangannya ya. Oke, kita cek laporan keuangannya. Mana laporan keuangannya? Oke, sini ya, si admin. Kita mulai dari balance sheet-nya ya. Laporan posisi keuangannya. Oke, memang dari sisi cash bank-nya juga ini ya, menciut ya 5,8 ya, atau tadi dibulatkan 6 miliar ya. Dari akhir tahun kemudian menciut. Oke, piutangnya juga susut ya, tapi piutang lain-lainnya naik 32 miliar dari 19. Oke, nanti kita coba cek ya, persediaannya naik. Oke, kemudian di sini ada uang muka. Nah ini ya, nanti kita coba cek nih, menarik nih kalau ada uang muka ini. Kita coba cek untuk beberapa potensi ya, potensi yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan nanti. Aset tetapnya cukup besar ya, 49 miliar ya. 2024 naik ke 103. Nanti kita coba cek mereka beli mesin atau beri peralatan atau mendirikan bangunan atau beli tanah gitu. Kalau beli mesin ya oke ya, untuk menunjang ini ya, aktivitas operasional bisnis ya. Oke, kemudian dari sisi liabilitas kontrak cukup besar juga ya, naik ya dari akhir tahun 1 miliar naik ke 17 miliar.
Nah, patut kita perhatikan ya liabilitas kontrak nanti siapa aja nih. Ya, ini terkait kontrak-kontrak baru ya. Kontrak-kontrak baru yang nantinya ke depan bisa dicatat ya sebagai pendapatan nanti. Kita coba cek nanti ya. Kemudian di sini utang bank. Utang bank oke, mulai menyusut ya dari 21 miliar ke 11 miliar. Untuk utang banknya dalam jangka panjang, utang pembiayaan oke nih ya. Jangka panjangnya naik ya dari 1,7 ke 7,3. Memang seperti itu ya untuk struktur modal ya, untuk jasa konstruksi atau perdagangan itu wajar ya. Karena apa namanya, kalau bisnis mau besar ya harus dipertimbangkan juga. Kita juga perlu mengevaluasi ya, apakah kita perlu yang namanya modal dari bank atau pembiayaan ya untuk menggandakan yang namanya potensi bisnis gitu. Yang penting cost of fund-nya masuk ya oke gitu. Tapi kalau cost of fund-nya nggak masuk ya bahaya ya. Oke. Oke, kemudian di sini ya dari sisi apa, jumlah ekuitasnya naiknya sekitar ini ya 149 ke 158 ya, kemudian sekitar 9 ya, 9 miliaran ya. Oke, tapi dari sisi liabilitas tadi naiknya cukup signifikan dari 34 ke 54. Nah, salah satunya tadi ada liabilitas kontrak. Nah, menarik nih. Oke. Nah, ini pendapatannya yang bisa dibilang impresif ya dibandingkan Juni 2024. Pendapatannya 2024 33, Juni 2025 menjadi 100 miliar. Nah, 3 kali lipat nih pendapatannya. Mantep ya. Ini secara organik naik 3 kali lipat. Oke, dari sisi beban usahanya bagus ya. Ini 12 miliar, tapi di sini beban usahanya di Juni 2025 ada efisiensi ya. Efisiensi menjadi 11,8 nih, cukup bagus ya. Oke, terus kemudian dari sisi jumlah pendapatan lain, oke, laba sebelum pajak. Nah, ini laba tahun berjalan ya. Laba tahun berjalan menjadi 10 miliar. Nah, disumbang oleh pendapatan secara organik nih, menarik. Nanti kita coba cek di 2N25 catatannya seperti apa. Oke. Nah, ini PS-nya ya, earning per, apa namanya juga naik ya, earning per share-nya juga naik ya, karena dari sisi labanya juga naik ya. Oke, arus kas operasinya. Nah, ini menarik ya. Tadi kalau di data Stockbit tadi masih minus ya, tapi kalau di sini secara real ya, ini karena berasal dari laporan keuangan realnya justru tumbuh positif ya. Ini yang bisa menjadi apa ya, indikator juga ya, ini perusahaan sudah mulai bangkit ya. Karena apa? Di Desember 2024 tuh dia minus 46 M. Nah, ini sampai dengan apa namanya Juni 2025 dia bisa membalikkan karena penerimaan dari pelanggan cukup besar nih impactnya. Oke nih, nice, bagus. Oke, tapi ini ya untuk membayar utang jangka pendeknya cukup besar ya, masih 21 miliar, nggak apa-apa gitu. Yang penting dari sisi activity operasionalnya juga masih positif ya. Nah, ini ada menarik ya, penambahan aset tetap 57 miliar. Nanti kita coba cek ya, ini beli tanah, bangunan atau mesin ya. Oke, kita lanjut. Dulu ya, langsung ke ini kepemilikan tadi ya, saham pada entitas anak. Banyak sekali ya. Rata-rata dia kepemilikannya di atas 90% ya. Oke. Ini yang besar ini di PT Aplikasi Bitumen Indonesia ABI ya, 118 miliar ya kepemilikannya. Sangat besar. Oke. Kita coba cek di bawah ya, langsung aja di sisi biasanya di sini ya. Ini banyak sekali ya untuk catatan atas laporan keuangan itu di atas melakukan treatment ya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan. Dari cash bank-nya ya kita juga lihat ya, ini masih kecil ya di 5,8 karena tadi kita lihat maksudnya mereka juga harus
mengeluarkan ya dana untuk pembelian aset tetap ya, aset tetap dan bayar hutang. Oke, piutangnya di sini ya, piutangnya dari PT Servo Lintas Raya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini secara di analisis umur piutang ya, agingnya seperti ini ya, belum jatuh tempo 9,8, lewat jatuh tempo ini 4 miliar ya. Ini cukup besar ya, lewat dari 90 hari. Tapi di sini sudah dicadangkan 1,8 miliar. Oke, jadi kita tunggu ya, nanti bisa, semoga ada pemulihan ya. Nah, ini yang piutang lain-lain nih yang besar ya. Tadi ada piutang deposit. Ternyata ya, piutang deposit 27 miliar, piutang karyawan 5,6. Ada piutang karyawan ya. Ini apa ya, tapi tidak disebutkan ya. Manajemen grup meyakinkan bahwa piutang lain dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atau piutang lain-lain. Jadi di sini belum terlalu ini ya, detail ya, apa ini piutang deposit ini cukup besar soalnya ya, 27 miliar dan piutang karyawan 5,6. Nah, nanti coba tulis ya di kolom komentar ya, kira-kira apa ini ya. Biasanya piutang karyawan saya admin itu melihat biasanya di sini ya, piutang pemegang saham ya. Kalau piutang karyawannya apakah nanti dari sisi karyawan ya Bu, ada fasilitas misalkan bisa minjem ya atau soft loan gitu. Kalau piutang deposit ini admin belum terlalu ini ya, belum terlalu nemu ya yang semacam ini ya. Nanti bolehlah komen-komen di kolom komentar. Dari sisi persediaan juga naik ya, sekitar 2 miliar. Ya pasti ya, kalau ada demand ya supply-nya juga harus bagus ya dari sisi persediaannya. Oke. Kita coba next ya. Aset ya. Tadi ada lonjakan aset, kita coba cek di mana ini lonjakan asetnya. Oke. Oke, ini ya penambahan terbesar ternyata di mesin ya. Bagus ya. Jadi ending balance-nya tadi 74 miliar. Nah, karena ada penambahan 47 miliar nih di sisi mesin. Ya meskipun yang lain ada tambahan ya di bangunan, kemudian ada aset dalam pengerjaan gitu. Tapi di sini lebih produktif menurut saya kalau investasi ke mesin ya. Oke, bagus ini, bagus. Oke, kemudian kita coba cek di sisi ini aset tak berwujud. Oke, nilainya nggak terlalu signifikan ya. Kita coba next saja. Kita coba next. Kita coba utang ya. Utangnya juga nggak terlalu besar ya, utang usahanya. Oke. Liabilitas kontrak. Nah, ini ya yang kita lihat tadi ada lonjakan signifikan ya. Desember 2024 1 miliar. 30 Juni 2025 17 miliar. Wah, besar sekali nih ya. Kita lihat ya, ini PT Servo Lintas Raya sebagai kliennya Sola ya. Oke, dan PT Kris Jaya Perkasa. Liabilitas kontrak merupakan pembayaran yang diterima atas pekerjaan konstruksi, peningkatan jalan hauling dengan Servo Lintas Raya dan pemesanan aspal modifikasi oleh PT Kris Jaya Perkasa. PT Servo Lintas Raya ya. Ini ada kebutuhan ya, besar sekali nih untuk pembayaran ini ya, DP-nya ya. Liabilitas kontrak ini merupakan pembayaran yang diterima atas pekerjaan konstruksi. Oke ya. Ini nanti bisa apa namanya? Bisa ini ya, bisa diakui ya di kolom pendapatan ya, kalau misalkan sudah waktunya ya. Di liabilitas kontrak. Liabilitas sewa. Oke. Nah, utang pembiayaan konsumen ini menarik ya, untuk utang pembiayaannya itu pakai multi finance ya, BCA Finance, Klipan Finance, ini sangat tinggi ya, udah 1 miliar ya. Kemudian ada di Radana juga gitu, jangka panjang juga ada di Radana gitu. Ngeri-ngeri ya, ini untuk bunganya berapa ini kalau di angka 14,1 miliar ya. Tapi nggak apa-apa ya, tapi yang penting dari sisi sudah dihitung cost of fund-nya ya itu juga bisa ini ya, membackup ya, sudah diprediksi ya berapa angka bunga atau beban keuangan yang harus dibayar. Kemudian dari banking ini dari ada PT BRI ya. Oke, kita
lanjut saja langsung ke modal saham kita ini ya. Kita tadi sudah lihat ya pemegang sahamnya siapa aja ya. Oke. Nah, langsung ke sini aja ya dari sisi rincian pendapatan ya. Dari rincian pendapatan di sini memang dari sisi konstruksi ya 81 miliar, kemudian dari aspal 18. Jadi jumlahnya di 100 miliar. Nah, naik cukup signifikan. Bisa dibilang ini fantastis ya. Konstruksi ini yang awalnya Juni 2024 itu 12 miliar. Nah, tahun ini sudah mampu mengkonversi mencatat pendapatan sebesar 81 miliar. Oke ya. Oke, kemudian ini dengan pihak ketiga ya. Untuk pendapatan tahun berjalan itu yang paling besar ya. Dari PT Servo Lintas Raya. Menarik ini ya, PT Servo Lintas Raya ini bisa memberikan apa ya, sumbangan pendapatan yang sangat ini ya, signifikan ya. Oke, secara beban pokok pendapatannya ya pasti naik ya. Karena ini juga dari sisi top line ya, pendapatannya naik ya, jadi beban pokoknya juga naik. Yang penting ini bisa ini ya, bisa secara dari bahan baku harusnya sih bisa ada efisiensi juga ya. Oke, beban konstruksinya ini beban proyek ya, beban proyeknya. Kemudian ada beban usaha, tadi ada upaya ya. Saya sangat suka nih kalau seperti ini ya. Jadi secara bisnis itu naik gitu kan. Di sisi beban usaha juga mereka ada upaya gitu kan untuk melakukan yang namanya efisiensi. Oke, harus tetap ya, efisiensi itu harus dijaga ya biar secara bottom line-nya nanti juga akan terkerek naik. Oke, kita coba cek ya. Tadi ya aplikasi Bitumen Indonesia ABI tadi ya, ini untuk kepemilikan ya, kepemilikan saham sudah. Oke. Jadi ada beberapa ya, ini anak-anak perusahaannya yang tadi bergerak di bidang industri aspal ya kan, kemudian ada yang jasa konstruksi juga gitu. Menurut saya ini dari sisi ruang lingkup ya, sebagai holding Sola ya, ini sangat luas sekali ya. Jadi nanti perlu adanya yang namanya peningkatan ya dari sisi tata kelolanya seperti apa kalau dia itu mempunyai anak perusahaan yang bergerak di macam-macam bidang ya. Itu ada bidang industri aspal, MEP, kemudian tadi ada pembangkit listrik. Nah, itu perlu perlu diperhatikan ya oleh Sola sendiri sebagai holding. Oke, setelah itu kita langsung cek aja ya untuk perolehan kontrak baru ya, itu seperti apa. Oke, itu tanggal 24 Juni kemarin ya, ternyata ada yang namanya harus jawab ya kepada Bursa Efek ya. Jadi dari PT Sola harus memberikan tanggapan ya. Nah, ini permintaan penjelasan. Ini ditanya nih, ada perseroan mencatatkan saham 8 Mei. Oke. Selanjutnya setelah itu telah menyampaikan keterbukaan informasi berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, dari Sola menyampaikan nih ya, perincian kontrak-kontrak baru yang diperoleh perseroan setelah tercatat di bursa. Oke ya. Nah, ini pihak-pihak yang berkontrak ada PT Aplikasi Bitumen Indonesia. Ini entitas anak ya tadi ya. Oke, di sini nilai kontraknya 49 miliar, periodenya berakhir ya di 6 Juli 2025. Kemudian ini informasi lainnya ya, proyek peningkatan jalan hauling batubara tahap 1 sepanjang 5 km di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ABI ini juga untuk periode kontraknya sudah habis ya di 31 Desember. Nah, ini yang bisa dicatat ini tadi yang ini ya, kemungkinan ya di PT ABI, kemudian di sini ABI lagi sampai dengan Desember. Besar ya, memperoleh nilai kontrak 277,2 miliar. Nah, ini ya teman-teman, ini bisa menjadi generator income ya atau pendapatan secara konsolidasi ya. Karena apa? Ini entitas anak memperoleh nilai kontrak ya di Februari 2025. Nah, proyeknya ini akan selesai di 31 Desember 2025. Sampai dengan Juni
ya saat ini ya yang diakui ini di angka 46,78 miliar. Nah, sisanya itu masih 200 miliaran lebih ya, teman-teman ya, 230-an ya. Ini fantastis kalau memang ini dicatat di tahun ini ya, 200 miliar, 230 miliar tambahan pendapatan ya untuk proyek peningkatan jalan hauling batubara tahap 2 sepanjang 36 km di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian di sini juga ada PT Aplikasi Bitumen Indonesia ya. Nah, PT ABI ini bisa sebagai entitas anak yang menjadi andalan ya. Nah, ini juga ada secara KSO ya, menang ya KSO dengan Arung ABI ini mendapatkan kontrak 166,75 miliar. Nah, ini dari sisi kontraknya mulai dari Desember 2024 sampai dengan 30 April 2026. Nah, yang baru dicatat sekitar 5,31 miliar. Oke, jadi proyek Chipsil jalan hauling sepanjang 50 km di Kutai Barat ya. Porsi ABI sebesar 166,7 miliar yang merupakan 40% nilai kontrak KSO 416,87 miliar. Wah, ini nih bagus ya. Ini ada kontrak-kontrak yang bisa menambah pendapatan dari secara konsolidasi ya, Sola ya. Oke, kemudian di sini dari PT Modifikasi Bitumen Sumatera. Nah, mendapatkan nilai kontrak 40,96 miliar dari 12 Juni 2024 sampai dengan 28 Agustus 2028. Jadi ini belum ada pendapatan yang diakui ya. Jadi ini bisa menjadi sumber pendapatan diakui di masa-masa mendatang ya. Kontrak payungnya sebesar 3.800 metrik ton ya, atau senilai 40,96 miliar. Nah, jadi kesimpulannya di sini ada nilai kontrak baru yang diperoleh sebesar 560,91 miliar, yang baru tercatat itu 128,09 miliar. Wah, ini ya. Kalau kita baca ya dari beberapa report, bagus sekali ya. Ini untuk prospek dari Sola. Oke. Kemudian ini penjelasan ya tadi dari PT Modifikasi Bitumen ya, MBS tadi. Nah, ini ada kontrak payung dengan PT PHR ya, Pertamina Hulu Rokan, senilai 40,96 miliar. Oke ya. Oke, bagus ya. Kemudian ini ada Maret ya. Maret juga kita lihat ya, ada tadi kemungkinan sudah dijelaskan juga ya. Di sini ada terkait dengan perolehan kontrak ya, perolehan kontrak baru senilai 277. Apa sudah dijelaskan di sini? Oke ya. Jadi ini sebagai rinciannya aja ya, tadi sudah jelaskan 277 miliar ya dari PT ABI, kemudian ada lagi ya PT MBS ya 40,96 miliar, kontrak payung dengan PHE ya, ini cukup panjang ya nanti sampai dengan 2028. Kemudian ini prospeknya ya, prospek industri perdagangan aspal, jasa konstruksi, dan industri pengolahan aspal modifikasi di Indonesia yang menjadi bisnis perseroan kedepannya sangat menjanjikan. Mengingat Indonesia terus mendorong pembangunan infrastruktur, jalan raya, tol, dan bandara akan meningkatkan kebutuhan akan aspal setiap tahun, baik untuk proyek baru maupun perawatan jalan existing. Oke ya, hal ini didorong oleh program infrastruktur nasional guna meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dan dikarenakan Indonesia masih mengimpor sebagian besar kebutuhan aspal, terutama aspal minyak, sehingga peluang dalam bisnis perdagangan aspal masih besar. Namun, fluktuasi harga aspal global dan volatilitas kurs rupiah akan sangat mempengaruhi harga aspal minyak bitumen. Dan hal lain adalah persaingan ketat dan ketergantungan terhadap tender pemerintah. Kualitas SDM dan manajemen proyek juga menjadi krusial untuk berhasil proyek konstruksi. Oke ya, kalau untuk aspal sendiri menurut admin juga masih dibutuhkan ya. Ya karena apa? Ya tiap tahun jalan-jalan tuh banyak sekali ya yang sudah bolong-bolong gitu, yang butuh perawatan gitu kan. Terus kemudian dari sisi
potensi dari perusahaan pertambangan ya. Perusahaan pertambangan ya batu bara, nikel, mereka kan juga butuh ya namanya sarana infrastruktur jalan ya untuk mencapai akses-akses tambang. Makanya ini juga selain proyek-proyek yang berasal dari tender pemerintah ya, harusnya digarap lagi nih untuk yang tender swasta ya. Untuk yang saat ini yang lagi gencar ya di industri nikel ya. Industri nikel ini ya mungkin solar nanti lewat anak perusahaannya ikut tender ya di perusahaan-perusahaan pertambangan nikel ya, khususnya untuk pembangunan jalan ya. Selain nantinya juga mereka juga bisa prospek ya potensi pendapatan di sektor konstruksi, mechanical, electrical, dan plumbingnya ya. Banyak ya untuk sektor-sektor swasta yang masih bisa digarap kalau memang ya saat ini kita mengetahui ya dari sisi pemerintah juga melakukan yang namanya efisiensi ya, efisiensi anggaran gitu. Tapi dari sisi swasta ya mereka kan ini ya butuh yang namanya profit ya. Jadi infrastruktur itu juga harus selalu dikembangkan ya, dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan atau perusahaan energi lainnya ya, minyak, oil and gas gitu kan, coal, nikel gitu, kemudian ada gold. Nah itu banyak sekali ya. Nantinya prospek-prospeknya harusnya arahnya ke sana ya untuk mendapatkan kontrak-kontrak baru nih. Biar makin mantap ya untuk sisi pendapatannya ya. Kalau pendapatannya naik ya dari entitas anak, ya nanti secara konsolidasi dari Sola sendiri juga sangat bagus ya. Yang penting apa? Ya menurut saya ya untuk perusahaan-perusahaan holding ini yang notabene Sola sebagai induknya, maka dia juga harus yang namanya bisa memberikan ini ya aspirasi ke anak-anak perusahaan agar melakukan yang namanya sinergi bisnis ya. Karena apa? Dengan adanya sinergi itu ke depan juga Sola akan memetik hasilnya ya gitu. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri ya. Kalau jalan sendiri-sendiri nanti nggak fokus ya. Jadi memang yang harus disiapkan itu hulu sampai hilirnya harus dikuasai ya dari Sola sendiri. Jadi ini nanti juga bisa arahnya juga kalau misalkan akuisisi ya, misalkan akuisisi perusahaan-perusahaan ya yang berhubungan dengan ini ya pengadaan aspal mungkin ya gitu kan. Jadi sisi bahan bakunya harus diamankan dulu ya gitu. Kalau bahan bakunya sudah aman, nah ini juga akan memperlancar produksi atau pemberian layanan kepada klien-kliennya Sola ya gitu. Oke, itu ya dari sisi tadi secara prospeknya, perolehan kontrak pentingnya juga bagus ya. Nah, ini yang terakhir tadi ada PT Servo Lintas Raya ya, sekitar nilainya di 70 miliar ya. Ini baru rilis di bulan Juli, angkanya itu 70 miliar gitu. Kapan? Nah, jangka waktunya mulai dari 31 Desember sampai dengan jangka waktunya terhitung sejak tanggal mulai pekerjaan atau sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, ini panen ya. Kalau misalkan seluruh pendapatan tadi ya, potensi pendapatan dari nilai kontrak dapat diakui sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, ini ya kita secara gambaran kasat mata ya, secara kotornya ya pendapatan dari Sola ini secara konsolidasi saya yakin akan meningkat pesat ya dari sisi revenue ya. Tinggal tergantung dari sisi beban pokok ya pendapatannya seperti apa. Apakah nanti dari Sola bisa mengefisiensikan dalam sisi perolehan bahan bakunya, kemudian dari sisi biaya proyeknya juga bisa ditekan, dan dari sisi beban usahanya. Nah, beban usahanya tadi dari dibandingkan dengan Juni 2024, 2025 di bulan Juni juga sudah ada yang namanya pergerakan efisiensi ya. Nah, ini juga cukup bagus ya. Cukup prospektif untuk PT Sola ya. Sola ini tadi ya, Solar RCR Energy. Oke, paling itu ya untuk pembahasannya karena ini sudah cukup panjang ya untuk pembahasan mulai dari teknikalnya seperti apa, kemudian dari pasarnya tadi broker summary-nya seperti apa, dari sisi potensinya juga sudah disampaikan oleh admin. Nah, jangan lupa nih, ini subscriber admin, followernya jangan lupa ya untuk subscribe lagi, like lagi, share, kemudian ya ini ya
tonton sampai habis ya. Ada banyak mungkin sharing-sharing ya admin ya, pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari konten-konten admin. Oke, sekian kita tutup untuk unboxing pada hari ini. Salam cuan, bye-bye.